Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera kanggo panjenengan semua. Sugeng rawuh di channel Memoa, tempat di mana pitutur leluhur Jawa kembali dihidupkan, bukan sekadar untuk didengar, tetapi untuk dirasakan, direnungkan, dan dijadikan pagar batin dalam menjalani kehidupan. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur Legi, aku ingin mengajak panjenengan menyimak dengan hati yang tenang. Jika akhir-akhir ini hidup terasa mudah goyah, rezeki seolah ada tetapi tidak pernah benar-benar terasa lega, dan hati cepat panas tanpa sebab yang jelas, berhati-hatilah. Ini bukan perkara sepele dan bukan pula kebetulan. Ini adalah tanda bahwa energi Legi panjenengan sedang memasuki masa paling sensitif di tahun 2026. Tahun ini bukan tahun biasa bagi kelahiran Legi. Dalam pitutur primbon Jawa kuno, ini adalah masa ketika hawa batin terbuka lebih lebar, naluri menjadi semakin tajam, namun pagar batin justru melemah. Ibarat pintu rumah yang terbuka, angin sejuk bisa masuk, tetapi debu dan kotoran pun mudah menyusup tanpa disadari. Sedulur lagi, jika panjenengan menyimak sampai titik ini, itu bukan kebetulan. Ada getaran yang saling terhubung, ada rasa yang saling memanggil. Sebab di tahun 2026 ini, hidup saudara Legi berada di persimpangan batin yang tidak semua orang mampu memahaminya dengan mata biasa. Legi dikenal sebagai weton dengan getaran lembut namun dalam. Kelembutannya bukan kelemahan, dan kekuatannya bukan untuk dipamerkan. Hati Legi itu peka, empatik, penuh welas asih, mudah merasakan keadaan sekitar, mudah terhubung dengan perasaan orang lain, dan seringkali ikut memikul beban yang sebenarnya bukan miliknya. Justru disitulah letak ujiannya. Karena hati yang lembut mudah terbuka terhadap pengaruh luar. Ucapan orang lain bisa menancap lebih dalam, sikap kecil terasa lebih berat, dan energi sekitar dapat masuk perlahan menggeser ketenangan batin. Memasuki tahun 2026, alur energi bagi Legi tidak lagi mengalir lembut seperti air tenang, melainkan bergulung seperti arus sungai deras. Para sesepuh menyebut fase ini sebagai hawa Legi pecah. Hawa Legi pecah bukan pertanda buruk dan bukan musibah yang harus ditakuti. Ini adalah fase ujian batin. Dalam fase ini ada dua jalan. Yang pertama, yang baik bisa menjadi semakin baik. Welas asih berubah menjadi berkah, empati menjadi daya tarik rezeki, dan keheningan batin menjadi pelindung hidup. Namun jalan kedua, yang rapuh bisa runtuh. Hati terbuka tanpa batas, emosi menguasai pikiran, dan keputusan kecil menjadi sumber penyesalan panjang. Banyak Legi merasakan hidupnya seperti digoyang pelan tapi terus-menerus. Tidak langsung roboh, namun tidak lagi setegak dulu. Hati mudah penuh, pikiran cepat lelah, dan rasa tidak tentram muncul tanpa sebab yang jelas. Ini bukan tanda salah jalan, melainkan tanda batin sedang diproses lebih dalam. Tahun 2026 ibarat cermin besar bagi hidup Legi. Segala sesuatu yang biasanya bisa ditutupi oleh kesabaran dan sikap diam, kini muncul ke permukaan dengan jelas. Terjadi benturan antara rasa dan ambisi. Legi sejatinya hidup digerakkan oleh rasa, oleh empati dan keinginan menjaga harmoni. Namun di tahun ini, keadaan seakan memaksa Legi mengambil keputusan cepat tanpa cukup waktu untuk menenangkan batin. Disinilah masalah mulai terasa. Rasa sering melaju lebih dulu, sementara pikiran tertinggal di belakang. Naluri yang seharusnya menjadi berkah justru terbuka terlalu lebar seperti pintu tanpa pagar. Emosi orang lain terasa seperti emosi sendiri, masalah orang lain terasa seperti tanggung jawab pribadi, dan beban batin yang tidak perlu perlahan menumpuk tanpa disadari. Inilah sebabnya banyak Legi merasa lelah secara batin meski kehidupan luar tampak biasa saja. Sedulur Legi, di tahun 2026 ini ada pantangan besar yang harus dijaga. Jangan mengambil keputusan saat hati sedang panas. Ini bukan larangan kosong. Legi adalah weton yang ucapannya mengandung energi. Kata-kata yang keluar dari hati bukan sekadar suara,
melainkan getaran yang membentuk keadaan hidup. Ucapan yang lahir dari kemarahan bisa merusak hubungan, menutup pintu rezeki, dan membelokkan arah hidup tanpa disadari. Selain itu, jangan memamerkan kesedihan dan jangan curhat sembarangan. Di saat batin terbuka, curhat kepada orang yang salah bukan meringankan beban, tetapi justru membuka pintu energi yang tidak baik. Dan yang tak kalah penting, jangan mengeluhkan nasib. Dalam pitutur Jawa, apa yang sering diucapkan perlahan menjadi kenyataan. Mengeluh sama dengan mengundang rasa gelap untuk menetap di hati. Di masa hawa lagi pecah, keputusan kecil bukan lagi perkara sepele. Keluar dari pekerjaan karena emosi sesaat, memutus hubungan karena salah paham kecil, atau berutang demi kelegaan sementara, semua itu bisa meninggalkan dampak panjang. Bukan karena lagi bernasib buruk, melainkan karena energi tahun ini memperbesar akibat dari setiap tindakan. Karena itu para sepuh selalu mengingatkan, diamlah sebelum bertindak. Diam bukan berarti menyerah, melainkan memberi waktu agar rasa turun dan pikiran kembali menuntun langkah. Tidak semua masalah harus selesai hari ini dan tidak semua konflik harus dijawab sekarang. Kadang keputusan paling bijak adalah berhenti sejenak dan mengatur napas. Sedulur Legi, batin yang mulai retak tidak datang dengan suara keras. Tandanya halus. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak, mudah tersinggung oleh hal kecil, kenangan lama tiba-tiba muncul kembali, tubuh terlihat sehat tetapi hati sangat lelah, dan rezeki ada namun tidak pernah terasa cukup. Jika panjenengan merasakan lebih dari dua tanda ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa batin sedang meminta perlindungan. Perlindungan ini bukan ilmu rumit, bukan jimat, tetapi kesadaran untuk mengurangi konflik, menjaga ucapan, memberi ruang untuk diam, dan merawat hati dengan sabar. Sedulur Legi, tameng terkuat di tahun 2026 bukanlah kekuatan dari luar, melainkan keheningan batin. Kurangi bicara saat hati belum tenang. Jangan ikut konflik yang tidak perlu. Bersihkan hati sebelum tidur dan ingatlah Gusti setiap pagi meski hanya sejenak. Amarah gelap tidak datang tiba-tiba, ia masuk perlahan melalui kata-kata yang tak dijaga dan hati yang lelah namun dipaksa kuat. Legi yang sadar tidak akan mudah terseret arus, karena tahu kapan harus melangkah dan kapan harus diam. Jika panjenengan sampai di bagian akhir ini dan merasa ada sesuatu yang menyentuh hati, itu tanda batin Anda masih hidup dan masih mau dirawat. Tahun 2026 bukan tahun yang harus ditakuti. Ini adalah tahun ujian batin, tahun pendewasaan jiwa. Jika Legi mampu menjaga rasa, bersabar pada diri sendiri, dan bersandar kepada Gusti dengan hati yang tenang, maka apapun yang dihadapi tidak akan merusak, justru akan menguatkan. Hidup tidak pernah menguji orang yang tidak kuat. Jika Anda terlahir sebagai Legi, itu karena Gusti percaya Anda mampu menjaga rasa dan melangkah dengan tentram meski dunia tidak pernah benar-benar sunyi. Jika berkenan, tuliskan di kolom komentar weton Legi panjenengan dan berasal dari daerah mana, sebagai penyambung rasa agar doa bisa saling mengalir. Dan jika pitutur ini terasa bermanfaat, silakan subscribe agar panjenengan tidak tertinggal wejangan yang bisa menjadi cahaya saat jalan hidup terasa redup. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di pitutur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.